Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur beton prategang kali ini akan membahas tentang kehilangan gaya prategang. Secara umum, kehilangan gaya prategang dibagi menjadi dua, yaitu immediate elastic losses dan time dependent losses. Immediate elastic losses adalah kehilangan gaya prategang yang terjadi secara segera pada saat proses fabrikasi atau konstruksi. Nah, untuk time dependent losses adalah kehilangan gaya prategang yang bergantung pada waktu. Nah, immediate elastic losses ini ada 3 jenis, yaitu akibat perpendekan elastis beton, akibat friksi, dan akibat slip di pengangkuran. Untuk time dependent losses juga ada 3 jenis, yaitu akibat rangka, akibat susut, dan akibat relaksasi tegangan tendon baja. Materi kali ini akan membahas tentang immediate elastic losses. Untuk yang time dependent losses akan kita bahas minggu depan. Oke, yang pertama akibat perpendekan elastis beton. Beton memendek pada saat gaya prategang bekerja. Karena tendon yang melekat pada beton di sekitarnya secara simultan juga memendek, maka tendon tersebut akan kehilangan sebagian dari gaya prategang yang dipikulnya. Jadi ketika gaya prategang diberikan, dan angkur tersebut dilepas, otomatis beton akan mengalami perpendekan. Dan tendon ini akan mengalami pengenduran karena berkurangnya tegangan pada tendon tadi, sehingga dia mengalami kendur. Nah, disinilah terjadi kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus pada beton pratarik ya. Nah, besarnya kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton adalah sama dengan N dikalikan PI dibagi dengan AC plus N dikalikan AS. Untuk penjelasannya dapat dilihat di sini. Jadi N adalah rasio antara modulus elastisitas baja tendon dengan modulus elastisitas beton. P ini adalah gaya prategang awal, AC adalah luas penampang beton, AS adalah luas penampang tendon. Oke, kita loncat ke contoh. Jadi suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik dengan panjang balok adalah sepanjang 12,2 meter, dimensi penampangnya 380 x 380 mm, diberi gaya prategang dengan luas tendon 780 mm kuadrat, dan diberi tegangan pada tendon sebesar 1035 MPa. Modulus elastisitas beton adalah sebesar 33.000 MPa, modulus elastisitas tendon sebesar 200.000 MPa. Kita diminta untuk menghitung kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Oke. Nah, di soal ini perlu diperhatikan, ini rumus yang digunakan adalah gaya prategang. Gaya. Nah, sedangkan yang di soal yang diketahui adalah tegangan pada tendon. Jadi kita harus mengubah tegangan ini menjadi gaya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi P sama dengan sigma S dikalikan AS. Jadi gaya sama dengan tegangan pada tendon dikalikan luasan pada tendon. Jadi tegangannya 1035 kita dapat dari sini 1035. Luasan tendon kita dapat dari sini. Luas tendon 780 mm kuadrat. Kita masukkan ke dalam sini, sehingga didapat gaya prategang awal adalah sebesar sekian. Nah, N adalah rasio dari modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas konkrit atau beton, adalah sebesar 6,06. Luas penampang beton atau AC adalah 380 x 380 dari soal ini ya, dan didapat besarnya sekian. Sehingga tinggal dimasukkan saja. N kita dapat, PI kita dapat sekian, AC kita juga dapat sekian, AS didapat dari soal. Sehingga didapat
Kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton sebesar 32,81 MPa. Oke. Nah, untuk beton prategang pasca tarik rumusnya berbeda. Nah, di sini digunakan tegangan. Jelas ya, jadi ES dibagi EC dikalikan tegangan pada beton. Oke, jika pada soal sebelumnya, jadi ada kaitannya dengan soal sebelumnya, digunakan metode pasca tarik, namun digunakan 4 buah tendon masing-masing dengan luas 195 mm². Kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa. Hitung kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari gaya prategang. Tapi karena di sini ada 4 buah tendon, kita kalikan dengan 4. Jadi 4 dikalikan 195 dikalikan 1035. 195 ini luasannya, luasan tendon. Jadi 4 dikalikan luasan tendon dikalikan tegangan, didapat sekian. Nah, kita harus menghitung tegangan pada beton. Jadi P ini tadi, gaya prategang ini dibagi dengan luasan pada beton, didapat 5,59 MPa. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. ES ini kita tahu, EC ini kita tahu, sigma C dapat dari perhitungan berikut. Jadi didapat kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton pada beton pasca tarik adalah sebesar 16,94 MPa. Sekarang akibat friksi yang kedua adalah kehilangan gaya prategang akibat adanya gesekan antara tendon dan beton di sekelilingnya. Jadi karena tendon itu melekat pada beton sehingga muncul friksi atau gesekan. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi sigma S dikalikan mu dikalikan alfa plus K dikalikan L. Sigma S ini adalah tegangan pada tendon. Mu ini adalah koefisien gesek kelengkungan. Alfa ini adalah rumus ini. K ini adalah koefisien gesek atau koefisien wobble. L ini adalah panjang balok. Nah, alfa ini sama dengan 8Y dibagikan X. Apa itu Y dan X? Ini. Jadi ini adalah tendon. Yang melengkung ini adalah tendon. Y ini adalah jarak dari tendon ke jarak tendon terjauh ke garis netral. Nah, X ini adalah panjang balok. Jadi X dan L ini nilainya sama ya. Ini dalam radian. Oke, nah koefisien wobble dan koefisien kelengkungan K dan mu ini tergantung dari jenis tendon. Jadi jenis tendon mana yang akan dipakai, nilainya akan berbeda K dan mu-nya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh. Jadi beton prategan dengan tendon berlekatan strength 7 kawat tak berlapisan. Luasan tendonnya adalah 987,095 mm². Kita diminta untuk menghitung kehilangan akibat gesek. Akibat gesekan atau akibat friksi. Oke. Ini ya, lebih jelasnya soalnya. Jadi ada gaya sebesar sekian. Jarak dari tendon ke garis netral adalah sekian. Ini panjang baloknya sekian. Oke, ini rumus tadi ya, rumus yang tadi. Jadi kita diminta untuk mencari tegangan pada tendon, mu-nya, alfa, K, dan L. Nah, ini yang diketahui adalah gaya. Ingat, ini gaya, sedangkan rumus yang dipakai adalah tegangan. Berarti kita harus mencari tegangan. Rumusnya tegangan apa? Tegangan sama dengan P per A. Jadi ini P dari soal A, luasan juga dari soal 987,095. Oke, masuk ke dalam sini. Sehingga didapat
sigma S sebesar sekian. Nah, alfa tadi 8Y per X. Nah, Y ini ya. Y ini jarak terjauh tendon ke garis netral. Nih, jarak terjauh tendon ke garis netral. Berarti Y adalah sebesar 279,4. X adalah panjang balok. Ini ya. Jadi X adalah 15,24 meter. Ini meter ya. Ini meter, ini milimeter. Sehingga karena ini tadi meter, saya mau merubah ini ke dalam milimeter. Saya kalikan dengan 1000. Jadi 8 kali sekian dibagi dengan sekian. Didapat sebesar 0,147 radian. Nah, sekarang mencari nilai K dan L. Bergantung pada jenis tendon. Jadi digunakan tendon berlekatan strain 7. Oke. Tendon berlekatan strain 7, tendon dengan lekatan. Nah, jadi ini ya. Nilai K dan nilai mu. Kita ambil yang besar agar lebih aman. Jadi kita ambil K sebesar 0,0066, mu sebesar 0,25. Oke, ini ya. Didapat dari tabel 1. Tinggal kita masukkan. Nah, ingat K ini ada keterangannya. K ini 1 per meter. Jadi karena ini saya pakai milimeter, tadi satuannya milimeter ya. MPa kan Newton per milimeter kuadrat. Karena ini saya menggunakan milimeter, berarti ini saya kalikan 1000. Karena ini tadi meter. Jelas ya? Tapi kalau ini saya gunakan meter, satuan ini meter, sehingga tidak perlu dibagi dengan 1000, dibagi dengan 1000. Kalau ini satuannya sudah meter semua, tidak perlu kita bagi dengan 1000. Ya, jadi ini bergantung pada satuan apa yang akan kita gunakan, harus dikonversikan terlebih dahulu. Karena K ini adalah 1 per meter. Oke, jelas ya? Sehingga didapat kehilangan gaya prategang akibat friksi sebesar 191,745 MPa. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, akibat slip di pengangkuran. Hal ini terjadi tepat sesaat dongkrak dilepaskan dari angkur. Jadi untuk memindahkan prategan ke beton yang tentunya akan mengalami slip sedikit. Jadi besarnya slip pada pengangkuran ini tergantung pada tipe baji dan tegangan pada tendon. Namun umumnya mencapai 2,5 mm. Oke. Jadi saat dongkrak dilepaskan dari angkur, tentu akan mengalami slip sedikit, ya kan? Sehingga slip itu mengakibatkan kehilangan gaya prategang. Jadi sebagian gaya prategangnya hilang akibat slip tersebut. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi delta A ini adalah slip rata-rata, ini ya, slip rata-rata. ES adalah modulus elastisitas tendon baja. Hal ini adalah panjang tendon. Oke, soal. Tentukan kehilangan tegangan akibat slip di pengangkuran jika panjang tendon 20 meter dan slip rata-rata sebesar 2,5 mm. Tinggal dimasukkan saja. Ini 2,5 mm. Slip rata-ratanya tadi L-nya adalah 20 meter. Kita rubah ke milimeter. Jadi kita kalikan 1000. ES-nya adalah 2 kali 10⁵. Sehingga didapat kehilangan gaya prategang akibat slip di pengangkuran adalah sebesar 25 MPa. Jelas ya? Nah, jika sudah jelas, silakan dikerjakan tugasnya. Berbeda, ingat ada ini ya, sebesar X MPa. Berbeda nilainya jika NPM Anda ganjil dan genap. Kalau NPM Anda ganjil, X ini adalah sebesar 800. Kalau genap, X-nya sebesar 1000. Untuk yang nomor 2 juga demikian. Tergantung dengan NPM Anda. Jadi jika ganjil,
nilai Y ini adalah 15 meter. Jika Anda genap, Y-nya 23. Oke, materi hari ini saya akhiri. Silakan disampaikan di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.